Walaupun riwayat ini diperdebatkan oleh para ulama kesohihannya, tetapi maknanya sahih, maknanya betul. Kenapa? Karena secara logika bisa dipahami kalau di perut kita ini, ya pegang perutnya masing-masing, ada yang namanya jihazul hadmi, ada yang namanya alat penggiling makanan, alat pencerna makanan, itu di perut kita. Yang kalau makan dia bekerja. Bahkan kita nggak makan pun dia terus bekerja. Kita lagi tidur pun dia bekerja. Ya, suka kita lihat tuh hasilnya pagi-pagi. Kalau kita analogikan alat ini sebagai mesin, kalau kita punya mesin motor atau mobil misalnya, kita hidupkan tuh 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, 11 bulan dalam 12 bulan dalam setahun, kita hidupkan terus-menerus. Kira-kira mesin kita rusak nggak, Pak? Rusak nggak kira-kira mesin kita? Ya, pasti rusak. Pasti rusak. Begitu juga dengan perut kita. Kalau terus kita isi dengan makanan, ya terus sepanjang tahun tanpa ada jeda, pasti akan rusak. Nah, masdarul amrod, sumber penyakit itu semuanya ada di perut kita. Kalau perut kita sehat, maka seluruh badan kita semua akan terasa enak. Kalau perut kita berantakan, ya, maka badan kita semua akan terasa sakit. Nah, Allah yang menciptakan kita, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dalam surat Qaf ya, Allah menyatakan kami yang menciptakan manusia dan kami yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Puasa ini untuk kebaikan kita. Ya, untuk diantaranya menjaga kesehatan kita. Dulu saya punya guru namanya Dr. Mahmud Farad ya, seorang dosen Al-Azhar, dokter dalam syariat juga dokter dalam ilmu kedokteran. Beliau pernah meneliti bahwa puasa 1 hari itu dapat menyehatkan 10 hari. Puasa 1 hari dapat menyehatkan berapa hari, Pak? 10 hari. Jadi kalau kita puasa 30 hari, berarti kita akan sehat berapa hari? 300 hari. Setahun ada berapa hari? 360. Maka ditambah puasa Syawal 6 hari. 6 kali 10 berapa? 60. Ya. Jadi kalau kita puasa Ramadan ditambah puasa Syawal itu sama dengan kita puasa setahun. Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shoma dahra kullah." Orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena dia akan sehat selama setahun. Maka kemudian sunnah kita puasa 3 hari dalam sebulan, ya, agar kita selama sebulan itu sehat. Ini puasa untuk menyehatkan kebugaran tubuh kita. Yakin ya dengan perintah Allah. Kemudian juga puasa ini untuk kesehatan mental kita. Ketika puasa, Nabi mengatakan, "Fi yaumi shaumi ahadukum," ketika seorang berpuasa, "insabahu ahad falyaqul inni shaim." Kalau ada orang yang memakinya, yang mencacinya, yang membuat dia marah, maka dia harus mengatakan apa? Inni shaim. Ana lagi puasa. Ntar aja. Ana lagi puasa. Gitu ya. Katakan pada dirimu, saya sedang puasa. Jadi jangan ngebalas, jangan menimpali. Gitu ya. Ketika ada orang yang membuat kita emosi, kita marah, kita harus bisa menjaga emosi kita. Kenapa? Karena ghadab, ya, ghadab itu, emosi itu identik dengan junun, ya, mirip dengan gila. Orang kalau lagi marah itu ya kayak orang gila, hilang akal. Ya, pulang ke rumahnya tok 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 gitu ya. Gak dibukain sama bininya. Akhirnya berubah tuh. Jadi gini, dor dor dor. Gak dibukain juga. Akhirnya kakinya. Akhirnya pintunya rusak. Masuk ke rumahnya, masih marah. Buka meja makan, nggak ada makanan. Ada piring dilempar, ada gelas dibanting, ada roti dimakan.
Ada TV, mau dibanting kata bininya, jangan bang, belum lunas. Orang kalau lagi marah tuh identik dengan curi. Maka ketika ada orang yang minta nasihat kepada Nabi, Nabi mengatakan lantam, jangan kamu emosi, jangan kamu marah. Lantam sampai 3 kali. Lantam. Karena dulu ketika saya pesantren ya di Bogor, ada seorang profesor yang meneliti bahwa umur ibu-ibu itu lebih panjang daripada umur bapak-bapak. Ada ibu nggak sini ya? Bu, bu, nggak ada suaranya. Umur ibu-ibu lebih panjang daripada umur bapak-bapak. Amin bu. Siap-siap jadi janda. Kenapa Pak? Karena ibu-ibu itu kalau emosi cenderung diungkapkan, cenderung diomongin, semuanya diungkapkan kalau dia lagi marah. Diomongin semuanya. Kalau udah diungkapin semua plong tuh. Ya, lega dia. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu, kalau emosi cenderung ditahan, ditahan, ditahan. Ketika naik darahnya akhirnya off. Ya, akhirnya mati. Banyak yang meninggal sebelum usia 50 tahun. Kalau nggak percaya, ya Pak Sadagus ya main ke kampung saya ke Cipayung itu di RW 1 jandanya ada 40. Kalau pagi suka pada lewat tuh ke depan rumah saya tuh ya. Tapi udah tua-tua semua. Ada yang 10 tahun lalu suaminya meninggal, ada yang 15 tahun yang lalu gitu ya. Dia masih pada hidup aja. Ini benar ya, penelitian ini benar. Makanya ya penelitian kantor kami di Kementerian Agama itu perempuan-perempuan yang bunuh diri di Jakarta itu kebanyakan perempuan-perempuan yang pendiam, perempuan yang gak gaul, yang pendiam. Jadi kalau bini kita lagi cerewet, biarin Pak, biarin, biar dia panjang umur. Ini ya puasa itu agar kita bisa menjaga emosi kita, agar umur kita minimal ya harapan hidup kita itu seperti Rasulullah ya. Rasulullah sudah mematok tuh umur umatku itu kata beliau, umur ummati baina sittin wasabri. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Maka yang sekarang umurnya sudah 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Siap-siap itu ya. Yang ketawa-tawa aja. Umur kita itu antara 60 dan 70. Ya. Jadi puasa ini ya untuk ya agar kita punya harapan hidup lebih lama, ya, lebih panjang. Kita kalau mau pensiun itu artinya apa tuh kalau pensiun? Siap-siap gitu ya, siap-siap pensiun itu. Nah, ini puasa ini ya untuk menjaga kesehatan kebugaran kita. Karenanya Allah ini sayang banget sama kita. Ketika membaca ayat dalam surat Al-Ankabut itu ada ayat walaqad arsalna nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina. Nabi Nuh itu berdakwah di tengah kaumnya itu 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa tahun Pak? 950 tahun ya beliau berdakwahnya. Ini rata-rata usia beliau dan usia umatnya itu berapa tahun? Ya, 1000 tahun rata-rata ya, 1000 tahun. Jadi kalau jadi preman 200 tahun itu masih ada tuh Pak, 800 tahun lagi buat taubat. Nah, kita umur umat Nabi Muhammad itu antara 60-70 saja. Ketika membaca ayat itu, para sahabat itu kemudian berkecil hati. Bagaimana kita akan bisa menandingi umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang? Yang sehingga mereka itu ibadah kepada Allah juga ratusan tahun pastinya. Bagaimana kita akan menyaingi mereka? Maka kemudian ada umat Nabi Muhammad itu diberi apa? Lailatul Qadar. Yang nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun?
82 tahun atau 83 tahun. Jadi kalau kita ibadah pada malam Lailatul Qadar dari bulan Ramadan nanti itu sama dengan kita ibadah 83. Kalau 10 kali saja kita dapat Lailatul Qadar berapa tuh? 830 tahun. Bisa kita nyanyi umat-umat terdahulu. Ini istimewanya umat Nabi. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Keindahan Ramadan untuk kita terus bergerak bertransformasi. Itu Allah sudah tegaskan tujuan kita berpuasa. Yaitu apa? Ayatnya. Ujung ayatnya. La'allakum tattaqun. Agar kita memiliki karakter orang-orang yang bertakwa. Memiliki saksian kepribadian orang-orang yang bertakwa. Yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 17. Ciri-ciri orang bertakwa itu. Yang pertama itu as-sabirin. As-sabirin. Yang kedua was-sadiqin, yang ketiga al-qanitin, yang keempat al-munfiqin, dan yang terakhir al-mustaghfirina bil asr. Orang yang bertakwa itu yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah as-sabirin. Orang-orang yang memiliki karakter sabar. Ya, ketika kita puasa, kita betul-betul sabar. Kita jaga mulut kita, anggota tubuh kita dari yang membatalkan puasa. Kita jaga pandangan mata kita jaga lisan kita. Betul-betul kita bersabar. Jangan sampai ada yang membatalkan puasa kita. Dari mulai fajar sampai maghrib, ya sekitar 12 jam. Sabar. Betul-betul puasa itu menghasilkan orang-orang yang bersabar. Karena sabar ini modal kehidupan kita, modal sukses kita dalam melakukan apapun itu sabar. Bapak mungkin ya sudah pengalaman semua ya. Sabar ini yang menghantarkan kita sukses dalam akademik, dalam karir, dalam hal apapun. Kita aja kalau orang tua kita nggak sabar dulu ya, ketika membesarkan kita, mungkin kita sudah wafat gitu ya. Kita sudah nggak hidup. Gitu. Orang tua kita sabar membesarkan kita. Sabar ini. Maka ini sangat penting untuk kita miliki. Sabar itu identik dengan tekun, tabah, ulet, tahan uji, itu semua makna sabar. Apapun ya bisa kita raih, bisa kita dapatkan dengan kesabaran kita. Karena dia identik dengan ketabahan, dengan tahan uji, dengan tahan banting. Dan sabar juga yang membuat kita terus eksis, terus bisa bertahan. Dengan perubahan-perubahan yang cepat. Dan terus bisa juga membuat kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Mungkin anak-anak kita lebih jago ya gadgetnya daripada kita. Jadi jemarinya itu lebih lancar daripada kita. Nah ini lebih-lebih di zaman sekarang ini. Sabar kita lebih-lebih harus ditingkatkan. Sabar ya. Bekerja dari rumah ke tempat kerja itu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Kalau nggak sabar, malas ya, macet. Sama. Kemudian yang kedua, karakter orang bertakwa yang dibangun dari puasa itu adalah as-sadiqin was-sadiqin. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Ketika kita berpuasa, ya kita nggak berani itu membatalkan makan minum kita, walaupun nggak ada yang melihat, walaupun nggak ada yang menyaksikan, walaupun kita sendirian, tapi kita nggak berani membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena kita jujur dengan diri kita sendiri. Kita sedang berpuasa, sedang beribadah kepada Allah. Ada Allah yang melihat kita. Jujur. Karena puasa itu kan ibadah yang abstrak, ibadah yang nggak kelihatan. Ya,
Ya kan? Siapa yang tahu kalau kita lagi puasa? Nggak ada yang tahu. Apa karena kita sering meludah? Orang nggak puasa juga suka meludah. Apa karena kita lemas? Nggak juga. Yang nggak puasa juga kelihatan lemas. Ibadah yang abstrak hanya antara kita dengan Allah saja tuh. Jadi betul-betul kejujuran kita pada diri kita. Dan jujur ini sifat utama Nabi. Ya. Apa sifat-sifat Nabi itu? Sidik, terus fatona, tablik, aman. Sidik itu sifat utama. Walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi. Ulaika humus-siddiqun. Jujur, ya. Jujur, benar, jujur. Karena orang yang berpuasa itu hubungannya dengan Allah begitu amat sangat dekat. Karena dia jujur bahwa Allah melihatnya, Allah memperhatikannya, Allah mengawasinya. Sangat amat dekat. Sehingga kalau Bapak baca ayat-ayat puasa, seperti dibaca oleh Qori kita tadi, di situ diselipkan tuh antara puasa itu ada ayat tentang doa. Ya, ayat 185-nya ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'. Jadi ketika bicara tentang puasa, tiba-tiba saja Allah selipkan ayat tentang doa. Ini apa munasabahnya? Apa korelasinya? Apa hubungannya? Karena ketika orang berpuasa, itu hubungannya dengan Allah begitu amat sangat dekat. Karenanya kedekatannya itu jangan disia-siakan, harus dimanfaatkan. Kita aja kan kalau lagi dekat sama seseorang ya, suka memanfaatkan tuh ya, kedekatan kita. Nah, dengan pejabat, bisa dengan atasan kita. Kebetulan nih ya, Pak Iwan nih ya, kebenaran nih. Bisa itu karena kedekatan kita, karena kita memanfaatkan. Nah, apalagi ini ketika kita dekat dengan Allah, itu harus harus kita manfaatkan kedekatan kita itu untuk berdoa ketika kita puasa. Karena kalau perlu di bulan Ramadan nanti ini kita ajukan proposal kepada Allah. Proposal misalnya 10 permohonan. Permohonan pertama misalnya saya ingin punya rumah sendiri misalnya. Nomor dua saya ingin anak saya lulus. Yang ketiga saya ingin misalnya kawin lagi karena istri saya sudah meninggal misalnya. Gitu ya. Nomor keempat saya ingin ini itu. 10 coba. 10 permohonan kita ajukan kepada Allah. Ramadan yang akan datang akan kita lihat tuh banyak yang kita checklist. Ini udah, ini udah, ini. Yang belum kita ajuin lagi. Ya. Jadi manfaatkan kedekatan ini untuk meminta, untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Untuk kebaikan kita, kebaikan negeri kita, kebaikan perusahaan kita. Jadi saat-saat puasa ini saat-saat kita begitu amat dekat dengan diri kita dan dengan Allah. Betul-betul jujur gitu. Jujur ini modal kehidupan kita juga. Dimanapun semua orang itu mencintai kejujuran. Saya yakin dimanapun jujur. Ini modal hidup kita. Surga itu hanya diisi oleh 4 orang. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi. Terus wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh. Ini ya. Kita nabi bukan kan ya. Nabi bukan. Siddiqin juga kadang-kadang bukan. Ya. Syuhada juga takut-takut gitu ya. Paling nggak sholihin lah ya. Orang-orang soleh. Jadi siddiqin itu calon penghuni surga kedua setelah para nabi. Membangun ya kejujuran ini. Ini modal hidup kita. Modal kemajuan suatu bangsa, suatu negeri. Ketika orang-orangnya, masyarakatnya jujur. Kalau masyarakatnya culas, curang, suka berbohong, suka berdusta, itu nggak akan ada lagi yang bisa diharapkan.
perusahaan kita, tempat kita bekerja, ini akan bisa bersaing, akan maju ketika karyawan-karyawannya ini semuanya mengusung kejujuran. Jujur, ya. Ini modal hidup kita, modal kemajuan kita. Kemudian wal qanitin, ya. Karakter orang bertakwa yang hendak dibangun dari ibadah puasa itu, bahwa puasa itu menghasilkan orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat, taat. Ketika kita puasa, kita nggak berani itu membatalkan puasa kita. Ya walaupun maghrib tinggal 1 menit lagi atau beberapa detik lagi itu kita nggak berani itu membatalkan puasa kita. Kita sesuai dengan aturan. Kalau belum waktunya, belum terbenam matahari, kita tidak akan membatalkan puasa. Jangan kayak aki-aki di kampung saya, nunggu maghrib kelamaan, akhirnya dia nggak tahan, dia azan duluan. Belum waktunya kok, ya. Belum azan, belum waktu. Orang yang berpuasa itu disiplin, qanitin disiplin. Ya. Maka disiplin ini ya bekerja sesuai dengan SOP. Sangat amat penting ya untuk membangun karakter kita, disiplin kita dalam bekerja. Qanitin betul-betul dibangun dengan kita berpuasa. Kemudian yang keempat, wal munfiqin. Orang-orang bertakwa yang dibangun dari ibadah puasa itu memiliki karakter munfiqin, gemar berinfak. Munfiqin, ya, gemar berinfak. Ketika kita berpuasa, kita lapar berjamaah, betul. Semua kita lapar, orang kaya, orang miskin, semuanya lapar. Tapi ketika maghrib, segera tuh orang-orang kaya, orang-orang berpunya, laparnya hilang. Tapi ada orang-orang yang laparnya terus berkepanjangan sampai malam. Kadang kita lapar hanya di bulan Ramadan saja. Tapi mereka yang nggak beruntung, mereka yang nggak berpunya, itu bisa jadi laparnya di selain Ramadan juga mereka udah biasa lapar. Karena nggak ketemu makannya. Nah, ketika kita berpuasa, betul-betul dibangun rasa simpati kita, empati kita dengan orang-orang yang kurang beruntung. Kemudian juga timbul rasa syukur kita. Maka kemudian orang yang berpuasa, yang bertakwa itu kemudian dia membuktikan keberhasilan puasanya dengan dia berbagi, dengan dia berinfak, dengan dia berzakat. Kalau bapak-bapak teliti ayat Al-Quran tentang penghuni surga, penghuni surga itu semuanya yang ketika di dunianya itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Memang mereka yang gemar berinfak, gemar berbagi, itu penghuni surga. Semua sifat-sifat ahlus surga dalam Al-Quran itu mereka yang ketika di dunianya memang gemar berbagi. Nggak dimakan sendiri, dia dapat rezeki. Dikasih, diberikan kepada orang. Hanya sekedar titipan saja. Maka yunfik, munfik itu orang yang berinfak itu dari kata nafak. Nafak ya. Kalau bapak-bapak umroh keluar Masjidil Haram itu ada yang namanya nafak. Apa itu nafak? Nafak itu artinya terowongan. Terowongan. Jadi orang yang berinfak itu orang yang kantongnya bolong. Orang yang kantongnya bolong. Jadi nggak nyangkut di kantongnya. Didistribusikan ke sana kemari. Dari infak, munfik. Yang berpuasa ini mendorong kita untuk gemar berinfak, gemar berbagi. Tentu berbagi juga tidak melulu dengan harta, tapi berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari senior kepada juniornya, misalnya dari atasan kepada bawahan, itu bagian dari infak kita juga. Bekerja lebih dari yang diminta, dari yang seharusnya, mendedikasikan seluruh kemampuan untuk kemajuan perusahaan, itu juga bagian dari infak kita. Tidak terbatas pada kewajiban saja atau yang wajib saja, tapi lebih, bekerja lebih.
untuk kemajuan perusahaan kita itu bagian dari infak kita. Wal munfiqin ini adalah karakter orang bertakwa yang dibangun dari ibadah. Kemudian yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang bertakwa yang dibangun dari ibadah puasa ini adalah orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Beristighfar meminta ampun. Ya, ketika kita puasa, kita mau nggak mau tuh bangun pagi. Untuk apa? Untuk sahur. Dibiasakan kita di pagi buta sudah bangun. Di pagi buta sudah bangun untuk sahur. Dan lagi-lagi ciri-ciri orang bertakwa itu dalam Al-Quran ya. Nggak ada orang yang subuhnya kesiangan. Nggak ada orang bertakwa itu. Penghuni surga itu orang yang sebelum subuh sudah bangun. Minimal di waktu sahur. 15 menit atau setengah jam sebelum subuh dia sudah bangun. Jadi dipilih kata-kata sahur, memang itu waktu-waktu barokah. Waktu-waktu berkah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuri. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Keberkahan kita itu, keberkahan hidup kita itu ada ketika kita bangun subuh atau beberapa saat sebelum subuh. Maka bisa kita raih. Bapak mungkin kalau di kampung ya, yang punya hewan bisa lihat, bisa membandingkan gitu ya. Hewan yang pagi-pagi udah bangun seperti apa Pak? Seperti ayam ya. Itu beda Pak hidupnya dengan hewan yang pagi-pagi masih tidur. Seperti apa contohnya? Kucing ya, kucing. Beda. Kalau ayam itu sangat berkah. Dipotongin setiap hari, nggak habis-habis saya. Berkah hidupnya. Kalau yang ayam jago, jam 6 itu jam 6 pagi itu udah 3 kali kawin. Berkah. Beda dengan kucing. Kalau kucing itu kalau malam dia begadang, mau gitu di atas rumah orang. Sono kemana. Pagi dia tidur. Nggak ada yang motongin kucing. Tapi rumah kita ya, nggak pernah penuh dengan kucing. Padahal kucing kalau beranak itu anaknya kadang-kadang 4, 5. Tapi nggak pernah penuh rumah kita sama kucing. Sedangkan pilih dah ya, mau jadi ayam, mau jadi kucing. Jadi bangun pagi, bangun. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang di pagi harinya sudah beraktivitas. Sudah bekerja. Insya Allah kalau Ramadan nanti nggak ada yang terlambat ya datang. Dua mustaghfirina bil ashar. Beristighfar di waktu sahur. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang mau dievaluasi. Orang yang mau evaluasi dirinya. Melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Kemudian ingin selalu menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Tidak larut dengan kesalahan-kesalahannya. Tidak terus-terus terbuai dengan kesalahan-kesalahan. Nah, Ramadan ini kesempatan kita ya, untuk meraih ampunan, meraih maghfirah dari Allah. Di mana di luar Ramadan kita sulit melepas dari perbuatan dosa. Kita sulit menghindar dari perbuatan dosa. Kadang kita taubat terus kembali lagi, taubat kembali lagi. Kadang membuat kita putus asa. Nah, Ramadan ini kita dicuci, betul-betul dibersihkan. Sehingga eh, Ramadan datang ketika kita puasa, apa kata Nabi? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, dengan dasar keikhlasan, maka ghufira, diampuni semua dosa-dosa. Ini peluang kita, kesempatan kita untuk meraih ampunan. Karena hidup kita akan terasa berat kalau memang kita banyak beban dosa.
Dalam surat Al-Nasrah Allah menyatakan wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan kami hilangkan darimu wahai Muhammad dosa-dosa alladzi anqadha dhahrak, yang membuat punggungmu berat. Ini dosa itu membuat punggung kita berat. Orang kalau kedapatan ya terkangkat tangan, nauzubillah min dzalik misalnya, itu berat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berdiri dengan tegak, nggak bisa melihat kamera, apa namanya, takut, malu dan sebagainya. Anqadha, karena dosa itu memberatkan punggung orang. Jadi agar ringan langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan ini, maka kita perlu mendapatkan ampunan dari Allah. Dan itu bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Sehingga Nabi mendoakan celaka tuh buat mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni. Ketika malaikat Jibril mengatakan Rabbi ma'an umriin adraka Ramadan walam yughfar lahu, Nabi mengatakan amin. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak. Semoga dengan kita melakukan acara tarhib ini merupakan langkah awal kita untuk bisa meraih ampunan dari Allah SWT. Tentu agenda besar kita dengan puasa ini adalah tadi ya, bagaimana agar kita keluar dari Ramadan itu betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, yang memiliki sifat-sifat karakter-karakter orang-orang yang sabar, berapa lagi? Orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang gemar berbagi, berinfak, dan orang-orang yang tidak senantiasa beristighfar dan bangun di awal. Ini saja sekedar tausiah di tarhib ini dari saya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya bila penyampaian saya tidak sesuai dengan tema atau ekspektasi dari Bapak Pasca. Wallahu a'lam, barangkali ada jawab saya bisa. Silakan. Sudah mungkin Ustaz menanyakan, kalau kita tahu tadi manfaat puasa itu sangat besar sekali, terutama untuk kesehatan. Dapat pahala enggak ya? Kalau orang berpuasa hanya untuk kesehatan, bisa terlihat. Iya, tentu sehat ini namanya faidah, ya faidah, faidah. Tapi bukan ilah, bukan ilah. Orang beriman itu ketika melaksanakan perintah Allah, bukan karena ilah, bukan karena faidahnya, tapi karena perintah Allah. Semata-mata karena perintah Allah. Ketika diperintahkan apapun, orang-orang beriman itu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Dulu para sahabat itu ketika Nabi mengatakan kalau ada lalat hinggap di airmu, di gelasmu, itu jangan langsung diminum. Ya, lelepin dulu lalatnya. Lalatnya jangan juga dibuang, dilelepin dulu atau lelepin. Dibenamkan dulu semuanya, baru dibuang lalatnya dan diminum air. Itu sahabat mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Nggak pernah meneliti itu. Walaupun Nabi mengatakan inna ihda janahaihi, di salah satu sayapnya itu ada racun dan ada penawarnya. Jadi ketika lalat itu apa namanya jatuh ke air, dia kan kadang-kadang bertahan dengan sayapnya. Sayapnya enggak yang sebelah, hanya sebelah saja tuh. Kita nggak tahu apakah yang jatuh ke air ini racun atau penawarnya. Maka dipenamkan air semua. Para sahabat tuh sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami tahu. Tidak pernah meneliti itu. Benar nggak di sayap alat itu ada racun dan penawar ini? Tapi mereka mengatakan sami'na. Ketika Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir,
diharamkan daging babi, para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, mendengar, kami taat. Nggak pernah meneliti itu kalau dalam daging babi itu ada cacing pitanya atau karena babi itu jorok misalnya. Mereka tetap mengharamkan babi karena mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dulu Syekh Al-Azhar diundang ke Eropa ya, oleh orang-orang Eropa. Syekh Al-Azhar diajak ke kandang babi. Kalian orang-orang Islam mengatakan babi itu halal karena elatnya kata kalian karena kotor. Elatnya bukan karena kotor, tapi karena ta'abbud, karena perintah Allah. Nah lihat nih, babi di tempat kami bersih-bersih, kandangnya bersih, bersih-bersih, nggak kotor seperti tempat kalian. Apakah kalian masih berani mengatakan babi itu haram? Lalu Syekh Al-Azhar tuh nggak menjawab. Beliau hanya minta, coba hadirkan kepadaku seekor ayam betina dengan 2 ekor ayam jantan. Lalu kemudian dihadirkan tuh 2 ekor ayam jantan dengan 1 ekor ayam betina. Ternyata 2 ekor ayam jantan itu bertarung habis-habisan untuk memperebutkan siapa? Yang betina ini. Berkelahi tuh sampai mati demi untuk ini memperebutkan yang betina. Kemudian Syekh Al-Azhar mengatakan ada halal. Inilah yang halal. Ayam kan halal ya. Coba lihat babi kalian itu ada 2 babi jantan dengan seekor babi betina saling berbagi, ya, saling berbagi, saling indahoy berdua-dua. Kagak ada rasa guru, giro, apa guru, tidak ada rasa cemburu. Syekh Al-Azhar mengatakan hakaza antum. Begitulah kalian. Karena kalian banyak makan daging babi, akhirnya tidak lagi ada rasa cemburu di antara kalian. Istri kalian main dengan suami orang lain, dengan laki-laki lain. Kalian tidak ada rasa apa? Cemburu. Giro enggak. Begitu juga kalian ya, jajan. Istri kalian tidak ada rasa gitu. Hakazaan. Begitulah. Karena kalian kebanyakan makan itu, kalian harus seperti itu. Ya, jadi dari kepribadian, ya, dari kepribadian. Bukan elatnya karena apa? Karena kotor, tapi karena ta'abbud, karena memang Allah melarang, itu saja. Jadi kita ketika berpuasa, kalau ternyata puasa itu menyehatkan kita, alhamdulillah. Memang itu yang kita inginkan, yang kita harap. Tapi bukan satu-satunya tujuan puasa itu karena kita agar sehat. Nah, itu hanya faidah utama dari kita berpuasa. Orang yang kolesterolnya tinggi, gitu ya, itu sangat dianjurkan apa? Berpuasa. Dengan puasa itu akan ya, turun ya kolesterolnya dari atas ke kaki, akan rendah itu kolesterol, akan sehat insya Allah. Yakin ya. Para dokter juga begitu. Terapi-terapi. Ya. Saya punya teman ya, ada yang punya klinik. Itu kalau bulan Ramadan itu sepi kliniknya di Permata Depok. Sepi kliniknya. Kenapa? Karena masyarakatnya sehat-sehat. Sehat-sehat. Begitu juga ketika ada orang Romawi yang datang ke Madinah. Mereka kemudian melihat di Madinah ini nggak ada puskesmas, nggak ada rumah sakit, nggak ada tabib. Orang Romawi itu sampai heran. Kenapa kalian ini pengikut Nabi Muhammad ini sehat-sehat? Ya, sehat-sehat. Lalu para sahabat, para tabi itu mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu illa idza ji'na wa idza akalna la nasib. Kami ini adalah komunitas kaum yang tidak makan kecuali ketika kami lapar. Kalau kami lapar, kalau kami makan tidak sampai kekenyangan. Kalau santri beda lagi tuh. Wa idza akalna la nasba. Kalau kami makan nggak kenyang-kenyang. Santri. Jadi karena banyak berpuasa, ya banyak tidak sampai kekenyangan, tidak sampai kemangkaraan. Umat Muhammad itu sehat-sehat. Karena umat Muhammad itu
umurnya tadi singkat-singkat. Kalau berpenyakitan, kapan mau berjihadnya? Ya, kapan mau menyebarkan agamanya? Karena umurnya pendek-pendek. Maka rata-rata umat Muhammad itu, para sahabat saat itu semuanya sehat, bugar-bugar, jarang sakit. Itu rahasianya karena diantaranya banyak berpuasa. Jadi bukan semata-mata kita berpuasa itu karena ingin sehat saja. Itu hanya faidah, hanya hikmah dari kita berpuasa. Karena sayangnya Allah sama kita. Allah silakan kalau ada yang lain atau cukup. Ada. Ada. Oh, dari Zoom. Saya dari. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kias sukses ibadah di bulan suci Ramadan sehingga kita bisa mendapatkannya, Pak Ustaz? Terima kasih. Iya, agar kita sukses di bulan Ramadan itu ada hadis yang menyatakan ketika Nabi sholat, Nabi membariskan jamaah. Kemudian Nabi mengatakan, "Shollu sholata muadzin." Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang berpulang. Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang berpamitan. Kalau orang sholat, dia yakin ini sholatnya terakhir, sholat yang berpamitan. Kira-kira sholatnya bagaimana? Ya, pasti sholat yang dia lakukan itu akan penuh kekhusyuan, akan penuh ketundukan, bahkan bisa jadi sholat yang penuh ya cucuran air mata. Kali sholat terakhir, sujud terakhir dia. Itu pesan Nabi ya. Dalam hal sholat, sholatlah seolah-olah ini sholat terakhir. Pernah nggak kita begitu? Ya, kita pede banget ya. Sholatnya malah itu udah antar aja deh. Kalau kita sholat seolah-olah ini sholat terakhir kita, sujud terakhir kita, maka kita akan melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan. Nah begitu pula kita kiaskan tuh dengan Ramadan. Barangkali ini Ramadan terakhir saya. Siapa yang menjamin kita akan terus hidup pada Ramadan yang akan datang? Akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Ada nggak? Nggak ada yang menjamin. Yang kita tahu tuh banyak dulu orang yang Ramadan masih bersama-sama kita. Sekarang udah nggak lagi. Dulu dia Idul Fitri masih ada sama kita. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak bertemu. Nah, jadi begitu. Bayangkan kalau ini Ramadan terakhir kita. Maka insya Allah kita akan mengisi hari-hari Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan melewatkan setiap waktu, setiap detik dari Ramadan itu, kecuali kita nikmati dengan aneka ibadah, dengan aneka taqarrub. Dengan ya, insya Allah dengan memiliki perasaan seperti itu, kita akan sukses. Ya. Kita akan berhasil meraih keutamaan-keutamaan di dunia. Allah itu sudah tips dari Nabi ya, agar kita sebagai umatnya dapat melaksanakan. Allah alam, mungkin ya silakan. Ada yang bertanya dari Fikon. Ya, baik, ya. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Edi. Dari Pak Suharno bertanya melalui Fikon. Pertanyaannya, awal mulai puasa sebaiknya ikut pemerintah atau organisasi? Ya. Pak Muhammad. Ya, ikut pemerintah atau ikut organisasi. Memang dalam hal ini ya kita berpuasa itu ada perbedaannya, ada perbedaan. Pemerintah sampai saat ini tidak bisa memaksa jamiah organisasi yang ada di Indonesia pra kemerdekaan, karena jamiah itu seperti Jamiah Muhammadiyah, Jamiah Nahdlatul Ulama itu ada seluruh Indonesia. Maka tetap pemerintah itu menghargai hasil rukyat mereka. Maka kita dalam hal memulai puasa sebaiknya memang mengikuti sawadul azam, mengikuti yang terbanyak sawadul azam.
Yang terbanyak adalah mengikuti pemerintah, maka itulah yang paling baik. Sawadul Azam, mengikuti pemerintah. Kalau mengikuti pemerintah, insya Allah pemerintah sendiri juga ada timnya, ada apa namanya, eh, lajnahnya, ada panitia Ru'yatul Hilal juga. Tidak menyalahi, karena semuanya berijtihad. Kalau ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, tetap dapat pahala. Jadi tidak ada salahnya kita mengikuti ketetapan pemerintah. Tidak melulu harus mengikuti jamiah atau guru kita atau ulama kita dari jamiah yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah. Memang idealnya seluruh elemen masyarakat itu umat ya bersatu dalam hal ini. Ya. Tapi memang sampai saat ini kita ya, di Indonesia khususnya belum ada kemampuan untuk menyatukan umat dalam satu hilal atau dalam satu awal Ramadan atau akhir. Kita tetap menghargai ya, menghargai ijtihad para jamiah, organisasi yang ada. Insya Allah semuanya benar, semuanya berpahala. Yang penting ada usaha, ada apa namanya, ada usaha gitu ya. Bukan berdasarkan protokoler. Jadi kebanyakan berdasarkan protokoler. Jadi memang sumuli ru'yatihi perdebatannya panjang di situ ya. Sumuli ru'yatihi melihat dengan mata kepala atau melihat dengan ilmu. Karena melihat itu ada 2. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Aro'aita, apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Itu melihatnya bukan melihat mata, tapi melihat apa? Ilmu. Maka tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi ru'yat hilal itu tidak melulu dengan mata kepala, tapi juga bisa dengan hisab, dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan mata kepala ya harus pakai mata kepala. Hanya memang di Indonesia tidak seperti di Timur Tengah ya. Yang awannya bersih. Di Timur Tengah kan awannya bersih. Sehingga dengan mata itu bisa melihat hilal orang. Dengan mata tidak perlu pakai teropong, bisa melihat hilal. Beda dengan di kita yang banyak awannya gitu ya. Banyak ya penghalang-penghalangnya. Sulit kita untuk bisa melihat hilal dengan mata kepala kita. Ya pasti dengan teropong, pasti dengan hisab, perhitungan falakia, ilmu falak. Di dalam hal ini ya kita mengikuti sawadul azam, mengikuti pendapat yang lebih banyak. Ya misalnya pemerintah itu lebih banyak ya mengikuti, maka mengikuti pemerintah dalam hal ini lebih baik. Ya, ketimbang mengikuti keputusan jamiah atau organisasi. Demikian mungkin cukup ya. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang prima pada kita, melapangkan rezeki kita, dan mensolehkan putra-putri kita agar mereka bisa ikut berpuasa bersama kita. Mungkin di antara anak-anak kita ada yang ini mungkin Ramadannya pertama. Kayak kesempatan untuk kita membersamai keluarga kita. Semoga semua kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa fitna fi siyam Ramadan wa fitna fi qiyam Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf dari panitia mewakili dari panitia, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dari kami pribadi. Allah terbebas dari segala kesalahan. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima puasa, siap puasa.